Halo, selamat pagi pemirsa dan salam olahraga. Selain informasi utama tadi, kami juga akan menghadirkan informasi lainnya dari dunia olahraga. Bersama saya Yasmin Atania, inilah News Sport Pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, Arsenal sukses meraih tiket final usai menumbangkan Chelsea di ajang Piala Liga Inggris. Drama gol injury time, Kai Havertz menutup skor 1-0 keunggulan The Gunners atas The Blues. Barcelona melaju ke babak semifinal Copa del Rey usai menaklukkan klub divisi 2 Spanyol Albacete. Menang 2-1 pemirsa, Barca akan bertemu pemenang laga Real Sociedad melawan Alaves. Kita ke La Liga Spanyol pemirsa, Real Mallorca menggabung saat menjamu Sevilla dalam laga lanjutan pekan ke-22. Mallorca menggilas Sevilla dengan skor telak 4-1. Kita ke informasi Saudi Pro League pemirsa, Al-Qadsiya sukses merebut poin saat bertandang ke markas Al-Khalij. Matteo Retegui menjadi penentu kemenangan Al-Qadsiya. Sementara Al-Ettifaq sukses taklukkan Al-Taun dengan skor 1-0. Gol sematawayang mantan pemain Roma, Giorgio Alwaidum ini menutup kemenangan tersebut. Pemirsa, Crystal Palace dan Atletico Madrid membuat kejutan besar sebelum jendela transfer Januari ditutup hingga mendatangkan Jurgen Strand Larsen dari Crystal Palace dan Ademola Lookman dari Atalanta. Mahar pindah klub Strand Larsen yang menelan biaya 47 juta pound sterling ini atau sekitar 1 triliun rupiah bahkan memecahkan rekor transfer Crystal Palace. Pemirsa, bek tengah Bayern Munchen, Dayot Upamecano akhirnya dikabarkan setuju untuk memperpanjang kontrak hingga tahun 2030. Ini sekaligus menghentikan spekulasi kepindahan bek asal Prancis tersebut ke Real Madrid dan juga Liverpool. Gagal mendapatkan Dayot Upamecano dari Bayern Munchen, Liverpool akhirnya mengalihkan targetnya dengan merekrut Jeremy Jacquet dari Rennes. The Reds mengalahkan Chelsea dalam perburuan bek muda Prancis berusia 20 tahun tersebut. Dari bursa transfer pemain musim dingin pemirsa, pemain bertahan Arsenal, Alexander Zinchenko resmi hijrah ke Ajax Amsterdam. Zinchenko direkrut Ajax dengan kontrak jangka pendek dengan mahar 1,5 juta euro. Sementara itu pemirsa, penjaga gawang timnas Indonesia Martin Pas juga resmi bergabung dengan Ajax Amsterdam. Tidak tanggung-tanggung, klub raksasa Belanda itu mengontrak Pas hingga Juni 2029. Pemirsa, gelandang bertahan timnas Indonesia Ivan Jenner telah sepakat untuk memutus kontraknya dengan FC Utrecht sehingga dia saat ini berstatus bebas transfer. Pemain berusia 22 tahun itu kini dikabarkan mendekat dengan klub Super League Dewa United. Pemirsa, nama penyerang timnas Indonesia Mauro Zylstra mencuat pada bursa transfer paruh musim Super League. Persija Jakarta saat ini menjadi yang terdepan meski menyebut kesepakatan dengan Zylstra belum final. Pemirsa, fenomena tendangan keras bergaya kungfu kembali mewarnai pertandingan Liga 4 Kalimantan Barat di babak penyisihan. Insiden ini langsung mendapat perhatian. Komisi Disiplin bergerak cepat menjatuhkan sanksi pada pemain dan juga perangkat pertandingan. Indonesia melaju ke semifinal AFC Futsal Cup 2026 untuk pertama kalinya sepanjang sejarah usai menumbangkan Vietnam dengan skor 3-2. Informasi selengkapnya usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di News Sport Pagi. Menanggapi hasil ini, kiper timnas futsal Indonesia Ahmad Habibi bersyukur karena untuk pertama kalinya Indonesia bisa lolos ke Piala Asia Futsal. Sementara sang pelatih timnas futsal Hector Soto langsung mengalihkan fokus ke laga melawan Jepang dan berharap bisa tampil lebih baik dibanding saat laga melawan Vietnam. Dan pemirsa, informasi tadi mengakhiri News Sport Pagi edisi hari ini. News Sport Pagi hadir setiap Senin sampai Jumat mulai jam 6 pagi waktu Indonesia Barat.
Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yasmin Natania pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan salam olahraga. Halo, selamat pagi pemirsa dan salam olahraga. Selain informasi tadi, kami juga akan menghadirkan informasi lainnya dari dunia olahraga. Bersama saya Yasmin Natania. Pemirsa, dari ajang Saudi Pro League, sang pemuncak klasemen Al Hilal makin tak terbendung usai membantai tuan rumah Al Oudud dengan skor 6-0. Rekrutan anyar Karim Benzema sukses mencatat hat-trick di laga itu. Sedangkan Ali juga meraih hasil positif usai kalahkan Al Hazm 2-0. Pemirsa, Timnas Futsal Indonesia mengukir sejarah dengan lolos ke final AFC Piala Asia Futsal 2026. Indonesia menumbangkan Jepang 5-3 dan melaju ke final menantang juara bertahan Iran. Pemirsa, pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Soto menyebut keberhasilan skuad Garuda melaju ke final Piala Asia berkat semua pihak, baik mereka yang bermain ataupun tidak bermain. Sementara itu, sang pemain Reza Gunawan menyatakan rasa syukurnya usai Indonesia menembus final dan menyebut timnas langsung mengalihkan fokus ke partai puncak melawan Iran. Pemirsa, sebelumnya PSSI resmi mengumumkan daftar nama skuad untuk tim U17 Indonesia. Total terdapat 28 pemain yang sebagian besar diantaranya didapat dari kegiatan pemantauan dari berbagai klub di Indonesia, akademi dan juga klub luar negeri. Sebanyak 28 pemain Timnas U17 Indonesia mengikuti latihan menjelang menghadapi laga uji coba internasional melawan Timnas U17 Tiongkok. Kerjasama dan juga kekompakan tim menjadi fokus utama untuk mempersiapkan diri dalam laga uji coba nanti. Pemirsa, di pekan ke-20 Super League menyuguhkan laga big match saat Persib Bandung menjamu Malut United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api malam nanti. Laga ini digadang-gadang bukan sekedar pertemuan dua tim papan atas pemirsa, tetapi momen untuk balas dendam dan mempertahankan posisi klasemen. Sementara panasnya derby Mataram bakal tersaji saat PSIM Yogyakarta menantang rival abadinya Persis Solo. PSIM bertekad kembali ke jalur positif pemirsa, sementara Persis berjuang keluar dari juru kunci klasemen. Alex Marquez jadi yang tercepat sekaligus menutup tes pramusim MotoGP 2026 di Sepang, Malaysia. Sementara sang kakak Marc Marquez terjatuh di tikungan. Informasi lengkapnya usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews Sport. Pemirsa, tim putra Indonesia berhasil comeback saat jumpa Malaysia di grup D kejuaraan bulu tangkis beregu Asia 2026. Menang 3-2, Anthony Ginting dan kolega lolos ke perempat final sebagai juara grup. Kita ke pertandingan voli pemirsa, tim putra Jakarta Lavani kembali menggebuk juara bertahan Bayangkara Presisi di putaran kedua Pro Liga 2026. Boy Arnes dan kawan-kawan menang 3-0 sekaligus menyapu bersih 6 laga. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sport Pagi edisi hari ini. iNews Sport Pagi hadir setiap Senin sampai Jumat mulai jam 6 pagi waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yasmin Natania pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan salam olahraga.